Ada beberapa pandangan yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa suku Batak adalah salah satu suku Israel yang hilang. Tentang benar tidaknya pandangan ini, memang seharusnya memerlukan kajian atau penelitian yang mendalam, khususnya menyangkut tradisi atau budaya yang mungkin saja masih terpelihara sampai sekarang, dan yang setidaknya memiliki kemiripan dengan kebiasaan suku Israel zaman dulu. Begitupun terkait dengan berbagai bukti antropologi maupun arkeologi. Suku Batak terbagi dalam beberapa etnis, yaitu etnis Batak Toba atau Tapanuli, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing atau Angkola, dan Batak Pakpak atau Dairi. Dan masing-masing etnis tersebut memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Dan saat ini saya hanya ingin membahas salah satu etnis yang ada di suku Batak, yaitu etnis Batak Karo, yang akan saya tinjau dari berbagai sudut pandang, khususnya dalam kajian antropologi. Suku Karo atau etnis Karo adalah merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Dan nama suku ini telah dijadikan sebagai nama salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa yang disebut bahasa Karo atau cakap Karo. Dan dalam tradisi adatnya, pakaian yang digunakan selalu didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan atau pernak-pernik emas. Dalam berbagai literatur yang saya baca tentang suku atau etnis Karo ini, saya tidak menemukan dengan jelas arti secara etimologi asal dari kata Karo yang memungkinkan saya untuk menghubungkan suku ini dengan salah satu klan atau marga yang ada di Israel yang juga bernama Karo. Nama keluarga Karo pertama kali digunakan sekitar abad kedua Masehi oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Tanah Hanina Karo. Dan nama Karo diberikan disebabkan karena kecakapannya dalam membaca kitab suci. Keturunan Tanah Hanina Karo yang sangat terkemuka adalah Rabi Gaon Karo yang hidup sekitar abad 11 Masehi dan yang merupakan penulis buku Yakult Simoni. Perlu diketahui bahwa Yakult Simoni adalah kompilasi dari Alkitab Ibrani dan merupakan interpretasi serta penjelasan yang lebih tua dari bagian-bagian Alkitab. Keturunan Tanah Hanina Karo selanjutnya yang sangat terkenal adalah Rabi Yosef ben Efraim Karo yang hidup sekitar abad 14 Masehi dan merupakan salah seorang penulis buku yang sangat terkenal di antara komunitas Yahudi, khususnya menyangkut hukum-hukum Yahudi. Rabi Yosef ben Efraim Karo lahir di Spanyol pada tahun 1488. Namun pada usianya yang keempat tahun, yaitu pada tahun 1492, keluarga Karo termasuk Yosef ben Efraim Karo terpaksa meninggalkan Spanyol sebagai akibat dari suatu dekret Alhambra yang dikeluarkan oleh Raja Spanyol dan yang memicu penindasan besar-besaran atas seluruh komunitas Yahudi. Yosef ben Efraim Karo dan keluarganya akhirnya migrasi ke Turki karena Kesultanan Turki Utsmania saat itu mengundang atau mengizinkan seluruh komunitas Yahudi yang diusir dari Spanyol untuk menetap di Turki.
Yosef ben Efraim Karo dan keluarganya tinggal di Turki selama kurun waktu 40 tahun. Setelah kemudian Yosef ben Efraim Karo pindah lagi ke Israel. Selama di Turki, Yosef ben Efraim Karo belajar banyak dari ayahnya yang adalah seorang Talmudis atau orang yang memegang teguh hukum atau doktrin-doktrin Talmud. Dalam kehidupannya, Yosef ben Efraim Karo selama hidupnya adalah seorang penulis yang sangat aktif dan potensial dalam menulis tentang berbagai hukum-hukum Yahudi, khususnya menyangkut Talmud Yahudi yang sampai sekarang masih digunakan atau masih merupakan rujukan bagi seluruh komunitas Yahudi di seluruh dunia. Yosef ben Efraim Karo meninggal di Israel pada tanggal 24 Maret 1575 dan dia adalah salah satu rabi Yahudi yang sangat terkenal dan dihormati. Marga atau klan Karo sampai dengan saat ini sudah tersebar di berbagai belahan dunia, dan rata-rata dari mereka adalah merupakan orang-orang yang sangat dikenal dan sangat ahli dalam bidang hukum, khususnya yang menyangkut hukum Taurat dan berbagai aturan hukum Yahudi lainnya. Dari sejarah singkat yang saya sampaikan tentang marga atau klan Karo, saya kemudian berpikir, apakah marga atau klan Karo yang merupakan salah satu keturunan Israel ada mempunyai hubungan keterkaitan dengan etnis Karo yang ada di Sumatera Utara? Sebab kalau kita melihat jejak sejarah marga atau klan Karo, rata-rata dari mereka adalah ahli dalam bidang hukum. Sedangkan yang kita ketahui dari suku Batak pada umumnya adalah juga ahli dalam bidang hukum di Indonesia. Mungkinkah etnis Karo yang ada di tanah Batak adalah salah satu suku Israel? Ini memang harus memerlukan penelitian serta kajian yang mendalam tentang sejarah ini, sehingga tidak terkesan pemaksaan terhadap suatu identitas. Saya pernah membaca sepenggal kisah dari sejarah etnis Karo di tanah Batak yang ditulis oleh Sempa Sitepu. Sempa Sitepu dalam bukunya itu, ia mengemukakan tentang silsilah etnis Karo yang diperoleh dari cerita lisan secara turun-temurun dari kakeknya yang lahir sekitar tahun 1838. Saya sengaja tidak menceritakan secara rinci tentang asal-muasal etnis Karo yang ditulis oleh Sempa Sitepu. Namun demikian, saya hanya mengambil sepenggal kisah yang ditulis oleh Sempa Sitepu yang mungkin saja bisa dijadikan rujukan untuk ditelusuri sejarah etnis Karo sesungguhnya. Menurut Sempa Sitepu, leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar. Perlu Anda ketahui bahwa pada perbatasan antara India bagian timur dengan negara Myanmar atau Burma, ada suatu kota yang bernama Manipur yang dihuni oleh komunitas Yahudi yang sangat besar dan yang berusaha mendirikan negara sendiri terlepas dari India dengan menempatkan identitas Israel sebagai lambang negara mereka. Dan komunitas ini pada beberapa tahun lalu pernah terlibat peperangan dengan salah satu suku yang ada di India, sehingga pemerintah India pernah menyatakan kota Manipur sebagai daerah darurat atau daerah konflik. Komunitas Israel atau Yahudi yang ada di India Timur, yaitu Manipur, telah diakui oleh otoritas Israel sebagai salah satu suku Israel yang hilang, yaitu dari suku Manase. Dan saat ini banyak dari mereka yang telah aliyah atau migrasi ke Israel.
Dari sejarah lisan yang disampaikan oleh Sempa Stepu dalam bukunya itu, saya rasa mungkin saja ada keterkaitan atau hubungan erat dengan komunitas Israel atau Yahudi yang ada di Manipur atau perbatasan India Timur. Kalau Sempa Stepu mengatakan bahwa India bagian selatan berbatasan dengan negara Myanmar atau Burma, itu mungkin faktor human error, karena sesungguhnya pada India bagian timur itu berbatasan langsung dengan Burma atau negara Myanmar. Saya rasa hal itu dapat dimaklumi. Namun yang intinya di sini adalah bahwa apa yang ditulis oleh Sempa Stepu adalah merupakan fakta sejarah yang benar-benar valid serta dapat dibuktikan. Bagi mereka yang menyukai sejarah, khususnya yang berasal dari etnis Karo, saya rasa perlu dilakukan penelitian dan kajian ilmiah tentang sejarah komunitas Israel atau Yahudi yang ada di India bagian timur, tepatnya di daerah Manipur, sehubungan dengan sejarah yang telah ditulis oleh Sempa Stepu. Karena menurut saya, apa yang ditulis oleh Sempa Stepu, meskipun itu adalah sejarah lisan, namun setidaknya telah membuka tabir tentang sejarah etnis Karo itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang sejarah singkat marga atau klan Karo yang merupakan salah satu suku Israel. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang kebenaran dalam nubuatan Alkitab. Salam sehat bagi Lae dan Ituku yang ada di Tanah Batak, khususnya bagi etnis Karo. Terimalah salamku, Horas.